Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azmatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik, tengah berbahagia bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasih dan orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan rahmatnya sehingga bisa menjalani kehidupan ini yang tidak terlalu lama sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, ibu saya wafat kemarin, tepatnya jam 7, insya Allah kurang seperempat. Alhamdulillah wafat dalam keadaan baik, dan dalam waktu singkat bisa kita lakukan prosesi pemakaman, memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkannya dengan sangat baik dan cepat. Ibu saya memang tidak punya arti untuk banyak orang, tapi untuk keluarga, ibu saya adalah sosok perempuan yang istimewa, terkhusus untuk saya. Saya ceritakan memang bukan untuk konsumsi banyak orang. Cerita ini memang saya simpan di YouTube dengan harapan anak-anak saya, cucu saya, dzurriyyah saya bisa membaca dan melihat catatan ini. Karena itu kita doakan YouTube bisa menjaga servernya sehingga catatan itu bisa dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Ibu saya adalah orang yang siap menderita, siap susah untuk mengantarkan putranya menjadi orang yang beliau banggakan, orang yang manfaat. Kami tinggal di sebuah desa, tepatnya desa Kedung Sari, Grogol, Kediri. Sebetulnya desa itu di pinggir jalan, tapi ketika saya dan ibu tinggal di sana, desa itu masih sangat sepi dan penghidupan sebagian besar masyarakatnya adalah bertani. Maka ada musim-musim di mana panen dan ada musim-musim di mana orang harus mulai menanam. Pada saat musim mulai menanam inilah disebut masa paceklik, karena seluruh energi, keuangan dan macam-macam untuk membiayai penanaman, apa ditanam padi, apa singkong, apa polowijo dan lain-lain, sehingga pada saat itu disebut masa paceklik. Ibu saya hidup dengan sangat susah
Yang pertama, ekonominya ditopang oleh ternak, 2 ekor ayam, 1 jago, dan di pagi hari beliau menjual daging kambing ke pasar. Dua babon itu harus bertelur setiap hari, karena kalau tidak bertelur salah satu akan mengguncangkan ekonomi keluarga. Karena telur yang pertama akan dijual di pasar untuk membeli beras, dan telur satunya lagi untuk membeli lauk pauknya, dan mungkin sebagian untuk uang jajan saya. Maka ketika salah satu dari kedua ayam itu akan mengerami telurnya, maka ibu memaksa agar ayam itu tidak mengerami karena telurnya sudah tidak ada. Maka dimandikan oleh ibu dan kemudian dikurung dengan jago agar terjadi proses pembuahan dan besok bisa bertelur lagi. Dan ibu setelah itu pergi ke pasar. Saya yang masih SD mengantarkan dengan geledekan kecil itu ke pasar yang jaraknya mungkin 1 kilo dari rumah, untuk bisa mengantarkan daging yang disembelih oleh ayah ke pasar. Di pasar itu hanya ada dua penjual sebenarnya, tapi entah mengapa yang satu demikian ramainya dan di ibu itu demikian sepinya, sehingga sebagai seorang anak kadang-kadang saya menunggu di samping ibu yang matanya jauh memandang entah apa yang dipandangnya sambil mengipasi lalat yang ada di dagingnya itu. Kadang 1 jam, kadang 2 jam. Kadang berhasil saya mendapatkan uang saku dari ibu, tapi lebih sering saya gagal setelah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan sedikit uang untuk beli jajan. Di kemudian hari saya paham itu dilakukan ibu agar ada kepastian roda ekonomi bisa berjalan dengan baik. Walaupun dengan itu beliau harus tega anaknya, saya waktu itu masih SD, untuk tidak jajan seperti anak yang lain, dan makan betul-betul dengan sangat sederhana, sehingga tidak boleh makan itu tanduk dengan lauk yang sangat sederhana. Kadang-kadang telur itu dibagi 8, karena begitu bernilainya telur itu saya sering makan nasinya dulu, baru telurnya itu saya makan sedikit demi sedikit. Karena makan telur yang dibagi 8 itu sangat jarang. Kehidupan yang demikian sulit itu dilakukan ibu bertahun-tahun. Yang pertama, dalam keadaan seperti ibu tidak luntur cita-citanya bahwa anaknya harus bisa sekolah, anaknya harus menjadi orang yang berarti, anaknya harus menjadi orang yang bermanfaat. Bahkan dalam kehidupan yang demikian sulit, ibu itu pernah menjanjikan kepada saya, "Le, kalau nanti kamu hafal Alfiyah, kamu akan saya belikan sepeda motor." Itu menurut saya janji yang sangat besar pada saat itu, karena sepeda kayu saja nggak punya, tapi ibu berani menjanjikan sepeda motor kalau saya hafal Alfiyah. Memang kemudian tidak berhasil memberikan sepeda motor, dan saya memang tidak hafal kitab 1000 bait karya Imam Malik tentang Nahwu Shorof itu. Yang kedua, ibu betul-betul juga riyadhah agar anaknya punya arti, walaupun segalanya tidak mungkin. Beliau pada saat hamil saya, ibu bercerita mondok di satu tempat, mondok yang terkenal, mondok
yang kiainya adalah seorang sufi, mungkin diharapkan barokah dari kiai itu bisa memberikan cahaya terang kepada anak yang dikandungnya. Itulah sekilas kehidupan kami di Gedung Sari. Kemudian ada sebuah proses yang saya sendiri kurang paham, akhirnya pindah ke Jombang. Kehidupan ekonomi di Jombang juga tidak jauh berbeda. Kami tetap menghadapi kesulitan yang sama. Ibu saya selalu berusaha apa ya yang bisa saya lakukan, apa ya jualan, apa yang bisa saya lakukan, sehingga mungkin pindah profesi jualan itu berkali-kali untuk bisa menjaga agar ekonomi tetap berputar dan anaknya bisa sekolah. Saya memiliki 4 saudara, saya, adik saya Ahmad Junaidi, yang ketiga Qayyum Wahyudi, yang keempat Syarif Hidayatullah. Ada 4 laki-laki semua. Sehingga ibu dalam ikhtiar untuk menjaga roda ekonomi agar makan sehari-hari tercukupi dan bisa membiayai putranya, beliau menjual koran bekas, majalah bekas, buku bekas, sandal, jepit itu di pinggir jalan, buka tikar di trotoar, rupiah demi rupiah dikumpulkan, kemudian menjual daging ayam, dan begitu setiap hari tanpa pernah ada kelebihan. Saya kuliah di Jogja, ketika pulang pengen minta bekal, saya harus nunggu di emperan toko ibu buka tikar. Diam saja ibu. Saya paham betapa menderitanya ibu pada saat itu. Menjaga hatinya, menjaga harapannya, menjaga cita-citanya. Dia tidak bilang apa-apa. Saya hanya duduk di sampingnya untuk menunggu uang saku itu. Rupiah demi rupiah dikumpulkan berupa uang gercik, setelah terkumpul diberikan ke saya. Kemudian saya berangkat lagi ke Jogja dengan uang yang recehan itu. Demikian juga adik saya. Rumah kami sederhananya bukan lagi sederhana karena rumah itu kecuali kecil juga tidak ada pintu dan jendelanya. Jika kita para santri, wali santri dan pemirsa bisa dibayangkan betapa sangat terbatasnya ekonomi kami, sehingga kami tidak pernah bisa membuat teman-teman untuk berkunjung ke rumah kita karena memang tidak ada yang bisa disajikan, juga tidak ada yang bisa ditempati untuk teman-teman yang layak, sehingga bertahun-tahun kami memiliki teman. Kita bisa berkunjung ke rumahnya teman dengan berbahagia, di kebunnya, di rumahnya, tapi teman-teman tidak bisa berkunjung ke rumah saya karena demikian sangat sederhananya. Itu sekilas kehidupan ibu saya. Tapi walaupun seperti itu, ibu tidak pernah luntur semangatnya, tidak pernah hilang cita-citanya, impian tentang seorang anak yang memberikan arti dan memberikan kebanggaan dan bisa bermanfaat. Itu poin itu yang saya catat dan sampai hari ini menjadi ilmu yang saya amalkan. Dan para santri, wali santri dan pemirsa, kalau sekarang pesantren modern Al-Amanah ini berkembang, sebenarnya ilmu yang pernah dijaga oleh ibu itulah yang saya amalkan. Karena Al-Amanah ini tumbuh dari imajinasi, dari cita-cita yang dukungan realitanya tidak ada.
uang tidak ada, ilmu tidak memadai, teman juga tidak punya, karena saya di Krian ini adalah seorang pendatang. Sehingga saya sering berdiskusi dengan Bunyai untuk meyakinkan bahwa cita-cita ini adalah baik dan suatu ketika bisa diwujudkan. Dan tentu bagi ibu juga orang lain tentu akan bertanya kapan itu. Dan saya selalu menyampaikan itu dengan penuh keyakinan. Walaupun kadang-kadang saya sendiri juga dihantui oleh keraguan apa bisa saya wujudkan. Tapi ternyata para santri, wali santri dan pemirsa akhirnya bisa terwujud apa yang dulu saya cita-citakan. Semua proses yang terjadi sekarang adalah buah dari keyakinan, bukan karena kepandaian dan kecerdasan saya. Hal yang paling kecil yang berkaitan dengan pribadi, termasuk juga hal yang berkaitan dengan pesantren, berkembang demikian saja. Begitu saja, saya hanya modal dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang ditanamkan oleh ibu tanpa langsung disampaikan kepada saya sungguh menjadi pedoman yang luar biasa bagi saya. Ketiga adik saya semuanya alhamdulillah bisa kuliah. Saya bisa menyelesaikan kuliah. Adik saya kuliah di Universitas Brawijaya. Sekolah ini yang nomor 2 memang tidak sampai kuliah, yang nomor 3 di Universitas Brawijaya, yang keempat di Universitas Indonesia, dan semuanya sekolah dengan baik. Ibu saya ternyata tidak keliru bercita-cita. Apapun yang beliau lakukan, penderitaan yang beliau harus tanggung, ternyata juga bisa mengantarkan putranya mendapatkan pendidikan terbaik. Bahkan juga apa yang beliau yakini bisa ditransformasikan kepada kami, khususnya kepada saya. Bahkan ibu kelebihannya adalah beliau belum sempat memetik apa yang beliau tanam. Ini yang luar biasa. Kalau saya, kalaupun mungkin saya pernah menanam sedikit, saya bisa memetik, saya bisa naik mobil, saya bisa memiliki sedikit uang, saya bisa menempati rumah yang layak, saya memiliki putra-putri yang baik. Ibu saya bekerja demikian luar biasa, bertahun-tahun penuh penderitaan, mempertahankan keyakinannya untuk mengantarkan putranya menjadi anak yang membanggakan dan bermanfaat. Dan beliau sampai ujung hayatnya kemarin belum bisa menikmati apa yang ditanamnya. Tapi saya percaya seperti dawuhnya Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Insya Allah akan menyempurnakan apa yang pernah dilakukannya di hari kiamat nanti, insya Allah. Demikian kalimat kenang-kenangan saya kepada ibunda saya tercinta. Sekali lagi minta doa kepada para santri, wali santri dan pemirsa. Moga-moga ibunda saya kebaikannya diterima, kekurangannya disempurnakan, dan ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.